Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tekanan zat padat. Satuan tekanan itu PA atau Newton per meter persegi. Jadi nanti kalau ada di soal Newton per meter persegi, jangan bingung karena ini sebenarnya sama dengan PA atau Pascal. Nomor dua, pernyataan yang benar adalah ini ya, yang benar yang ditandai warna kuning. Semakin besar gaya, maka tekanannya makin besar. Semakin kecil gaya yang diberikan, maka tekanannya juga makin kecil. Artinya gaya dan tekanan itu berbanding lurus. Tetapi kalau luas penampang dan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi ini kalau besar menjadi besar itu salah. Harusnya kalau luasnya besar, maka tekanannya akan kecil. Kalau luasnya kecil, maka tekanannya akan besar. Jadi yang benar hanya A dan B saja. Nomor 3. Di bawah ini yang merupakan contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang A, dibuat lebih lebar supaya dia tidak terlalu besar tekanannya. Nah, yang B, high heels itu punya tekanan yang lebih besar. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih kecil daripada sepatu kets. Jadi kalau di dalam jalan atau tanah yang becek, ya lebih baik menggunakan sepatu kets atau sepatu boots ya. Begitu. Oke, kemudian yang C, masyarakat di daerah bersalju menggunakan sepatu yang alasnya kecil. Semakin kecil permukaannya, tekanan yang diberikan makin besar sehingga dia bisa makin tenggelam di dalam salju. Sehingga harusnya alasnya dibuat lebar untuk mengurangi tekanan sehingga tidak masuk ke dalam saljunya. Yang D, sirip ikan yang pendek memungkinkan ikan bergerak dalam air. Kalau dia terlalu pendek, maka akan mempersulit gerak ikannya. Jadi contoh penerapan lainnya itu pada sepatu kata. Ya, kita lebih mudah bergerak, diarahkan, lebih mudah terdorong ke depan ketika lebar sepatunya makin besar. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada 3 balok. Yang pertama, tekanan balok 1 lebih besar daripada tekanan balok 2. Kalau kita lihat, di sini kan nggak ada keterangan panjang dan lebar alasnya ya. Jadi kita hanya menggunakan visual saja dari gambarnya. Tekanan yang satu lebih besar daripada yang dua, karena yang satu luas permukaannya, luas penampangnya yang nempel pada tanah itu lebih kecil daripada yang kedua. Dengan catatan masanya harus sama. Kalau masanya sama, itu membuat dia bisa dibedakan luas penampangnya ya. Yang kedua, tekanan balok 3 lebih kecil daripada balok 1. Karena luasnya kita bisa lihat ya, yang satu ini pasti lebih besar karena luas penampangnya lebih kecil. Ya, jadi yang tekanannya lebih kecil adalah yang ketiga. Karena luas penampang yang ketiga lebih besar daripada balok yang pertama. Oke, nomor 5 juga mirip ya. Tekanan yang paling besar ditunjukkan oleh nomor yang luas alasnya paling kecil. Berarti kita mencari luas alas atau luas penampang yang paling kecil. Satu, dua ini kan masih besar ya, lebar ya. Nah, sehingga kita milih antara 3 atau 4. Yang ketiga lebih kecil luasnya. Sehingga dia menghasilkan tekanan yang besar. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6, kita ketahui bahwa di sini panjangnya 4, lebarnya 2, kemudian gayanya atau berat baloknya itu 40 Newton. Ini ya, jangan lupa semua sentimeter diubah menjadi meter. Yang ditanyakan adalah besar tekanan pada balok di samping adalah berapa tekanan yang dihasilkan dari balok ini. Oke, kita punya rumus. P sama dengan F dibagi A. F-nya tadi 40, A itu adalah luas permukaan yang menyentuh. Yang memberi tekanan itu yang mana yang bawah sini kan ya.
Karena yang bawah, maka kita cari luasnya juga yang bawah saja. Cara mencari luas persegi panjang, alasnya kan bentuknya persegi panjang ya. Caranya adalah dengan panjang kali lebar. Panjangnya 0,04 sudah jadikan meter ya, dan lebarnya 0,02. Sehingga hasilnya 0,0008. Nah ini kenapa dikali 10.000 atas dan bawah? Karena yang bawah kan koma ya, supaya nggak koma lagi, maka yang bawah dikalikan 10.000. Kalau yang bawah dikalikan 10.000, maka yang atas juga harus dikalikan 10.000. Ya, sehingga kita dapat hasilnya 400.000 dibagi 8 adalah 50.000 Pascal. Oke, itu nomor 6. Next, nomor 7. Suatu benda memiliki luas penampang 4 meter persegi. Ini berarti luasnya sudah dalam meter persegi. Kita nggak perlu ubah ya. Kemudian, benda tersebut menekan suatu permukaan tanah sebesar 300 Newton per meter persegi. Ingat, Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Artinya, kalau dia disebut menekan suatu permukaan tanah sebesar sekian, maka ini adalah tekanannya, tekanan yang dihasilkan. Ya, tekanan yang dihasilkan 300 Newton per meter persegi. Yang ditanyakan, maka gaya yang diberikan adalah berapa? Berarti kita cari F-nya, force-nya. Nah, kalau kita cari F, kita lihat segitiga yang ini ya, maka rumusnya menjadi P dikali A. Gitu ya. Jadi kita masukkannya F sama dengan P kali A, P-nya 300, A-nya 4, berarti 300 kali 4 sama dengan 1.200. Kita lanjut ke nomor 8. Dua tiang silinder atau tabung punya massa yang sama dan diameternya masing-masing, berarti yang besar 20 cm diameternya, yang kecil diameternya 10 cm. Kalau misalnya tekanan pada tiang besar itu 500 Pascal, jadi yang besar ya, tiangnya 500 Pascal, maka tekanan di tiang kecilnya berapa? Nah, yang pertama kali kita tahu adalah diameternya. Diameter pertama, Miss ambil yang besar ya. Jadi tiang besar itu Miss sebutnya diameter pertama. Karena diameter artinya dia bentuknya adalah lingkaran. Ya. Jadi ini diameternya 20, maka jari-jarinya kan setengahnya ya. Jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti kalau ini 20, maka jari-jarinya adalah 10. Kemudian diameter yang kedua pada luas penampang yang kecil, dia diameternya 10, berarti jari-jarinya bagi 2 sama dengan 5 cm. Oke, kemudian jika tekanan pada tiang besar adalah 500 Pascal, berarti tekanan yang pertama, yang tiang besar adalah P1-nya adalah 500 PA. Yang ditanyakan adalah tekanan kedua berapa pada tiang yang kecil. Nah, ini di awal disebutkan dua tiang silinder atau tabung memiliki massa yang sama. Kalau massanya sama, artinya M1 sama dengan M2, maka gayanya pun juga sama. Ya, F1 sama dengan F2. Oke, ini ajarkan dulu cara manual ya. Maksudnya kita masukkan satu-satu rumusnya. Ya, cari dulu F1-nya dari D1 dan P1. Ya, D1 tadi kita sudah ubah jadi jari-jari ya, yang di atas ini ya. Nah, yang ini. Kemudian kita cari F-nya. F itu tadi sesuai dengan gambar ini ya, F sama dengan P dikali A. Berarti kita masukkan P yang pertama itu 500. Kemudian kan yang diminta A ya. Jadi kita nggak bisa langsung masukkan jari-jari atau diameternya. Harus kita masukkan luasnya dulu. Ya, luas lingkaran itu pi kali r kuadrat. Pi dikali jari-jari kuadrat. Jadi tekanan yang dihasilkan ya, yang diangkat dikali pi dikali r yang pertama kuadrat gitu ya. P-nya tadi 500 PA kita masukkan, P-nya pakai 3,14 karena R-nya tidak kelipatan 7.
Kemudian R-nya kita pakai yang 10, R1. Itu sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan F1-nya adalah 157.000 Newton. Kemudian, kan tadi dikasih tahu ya bahwa F1 sama dengan F2. Berarti kalau F1-nya, ini kan kita cari ya, 157 Newton, maka F2-nya juga 157 Newton. Ya, sekarang F2 sudah tahu. Ini kan sudah tahu ya, karena sama ya dengan F1. Sehingga kita punya data lebih lengkap. F2 ada, data R2 jari-jari yang kecil ada, maka kita akan cari tekanan yang terjadi pada tiang yang kecil. Tekanan yang terjadi pada tiang kecil adalah P sama dengan F2 per A2, karena kita cari pada tiang yang kecil ya, jadi kita pakai yang data yang kedua. F2-nya 157, tadi kita sudah cari. Kemudian A2-nya, ingat itu luas, jadi kita nggak bisa langsung masukkan jari-jari. Pi R kuadrat. Pi-nya 3,14. Kemudian R2 kuadratnya kita pakai jari-jari yang kecil, karena P2 itu kan untuk tiang kecil ya. Berarti jari-jari yang kita pakai adalah jari-jari pada tiang kecil, yaitu yang 5 cm. Oke, 5 kuadrat. Ini ketika dihitung hasilnya adalah 2000 Pascal. Nah, mungkin ada yang bertanya, Miss, kenapa sentimeternya nggak diubah ke meter? Yang pertama, karena dia ada informasi, salah satu informasinya adalah ada yang sama, gitu ya. Jadi massa 1 sama dengan massa 2. F1 sama dengan F2. Sehingga kalau kita tidak ubah jari-jarinya jadi meter, tidak apa-apa. Karena ada informasi bahwa gaya yang pertama sama dengan gaya yang kedua. Kalau dia ada informasi begitu, maka kita nggak perlu mengubah satuan. Asalkan satuannya sama ya. Bukan satunya meter, satunya sentimeter. Tidak. Harus kalau sentimeter, satunya juga sentimeter. Kalau meter, maka satunya juga harus meter. Salah satu. Oke. Kemudian cara kilatnya adalah, kan tadi kita sudah tahu ya, F1 sama dengan F2. Terus kita tahu F itu rumusnya adalah P1 kali A1. Ya, P kali A. F itu P kali A. Ini yang pertama, maka Miss tambahin angka 1 ya di sini ya. Ini juga A-nya yang pertama. Kemudian yang F2, P kali A, tapi yang kedua. Nah, sekarang kita mau cari yang mana? Kita mau cari P yang di tiang kecil. Tekanan yang ada di tiang kecil. Tekanan yang di tiang kecil itu P2. Sehingga P2 ini kan nggak ada isinya ya, maka kita tetap tulisnya P2. Nah, kemudian sama ya, sebenarnya sama seperti yang cara manual. A-nya juga harus pi R kuadrat, karena yang dicari luas. Jadi kita nggak bisa langsung masukkan jari-jari. P-nya 500 untuk yang pertama. Kemudian A-nya pi kali R kuadrat. P2-nya dicari, kita nggak tuliskan di sini ya. Kemudian pi R kuadrat. Nah, ini pi karena kanan kiri ada pi, maka boleh kita coret ya. Jadi ini hasil coretan ya pi-nya ya. Oke, R1-nya kita masukkan. R1 tadi adalah 10 cm, R2-nya 5 cm. Berarti ya R1-nya 10 cm di kuadrat, R2-nya 5 cm di kuadrat. Kita hitung ya, 500 dikali 100, ini 10 kuadrat kan 100 ya, adalah 50.000. Kemudian 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini Miss gabungnya 25 P2. Berarti kalau mau cari P2, 25-nya harus pindah ke kiri. Nah, kalau ini dia dalam bentuk perkalian, maka kalau dia pindah ke kiri, dia jadi bentuk pembagian. Ya, jadi 50.000 dibagi 25 sama dengan 2000 PA. Mau pakai cara yang manapun silakan. Mana yang menurut kalian lebih mudah dipahami. Oke, nomor 9. Untuk nomor 9, ada seekor kerbau, masanya 1 kuintal. Ya, M-nya 1 kuintal, artinya 1 kuintal itu kan 100 kilogram.
Ya, berarti kalau kita mau cari gaya beratnya berapa, dikalikan dulu dengan percepatan gravitasi. Jadi gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Kita tahu percepatan gravitasi adalah 10. Ini ya, kita pakai 10 saja ya, supaya lebih mudah. Masanya 100, berarti 100 kali 10 sama dengan 1000. Artinya F-nya sama dengan 1000 Newton. Terus di situ dikasih tahu gitu ya. Jadi kalau membaca tolong tidak setengah-setengah. Ini memiliki luas 125 cm. Nah, kalau bacanya cuma sampai sini nanti bisa salah. Tapi dilanjutkan ke berikutnya ya, memiliki luas 125 cm persegi pada setiap kakinya. Berarti satu kaki itu luasnya 125 cm. Sedangkan kerbau itu kalau berdiri dengan keempat kakinya, berarti luasnya harus dihitung luas empat kaki kerbaunya. Jadi 4 dikali 125 sama dengan 500 cm persegi. Ini masih centimeter persegi, gitu ya. Terus di dalam soal ini tidak ada omongan bahwa masanya sama lah, tekanannya sama, dan lain sebagainya. Sehingga ini harus dijadikan meter persegi. Ya, caranya gimana? Dibagi 10.000. Satu kali naik itu dibagi 100. Lah sentimeter ke meter itu kan naik dua kali. Berarti kalau naik dua kali dibaginya dengan 10.000. Nah, ini ya 500 yang ini tadi centimeter persegi dibagi 10.000 sama dengan 0,05 meter persegi. Yang ditanya tekanan untuk semua kakinya. Berarti P totalnya berapa gitu ya. Kita masuk ke rumusnya P sama dengan F per A. F-nya kita sudah cari tadi ya. Kan masanya 100. Maka beratnya jadi 1000. 1000-nya kita masukkan. Kemudian A-nya kita sudah cari 0,05 meter persegi. Pakai yang sudah dijadikan meter persegi. Kemudian kenapa Miss ini dikali 100? Karena yang bawah kan masih koma ya, supaya lebih gampang. Komanya gimana cara ngilanginnya dengan dikali 100. Kalau yang bawah dikali 100, maka yang atas juga harus dikali 100. Oke ya. Nah, kemudian kita kalikan 100 kali 1000 sama dengan 100.000 dibagi 0,05 kali 100 adalah 5. 100.000 bagi 5 adalah 20.000 PA. Tapi tidak sampai di sini karena yang ditanyakan adalah berapa kilo Pascal. Berarti Pascal ke kilo Pascal itu naik 3 tangga. Satu kali naik dibagi 10 berarti kalau 3 kali naik dibagi 1000. Jadi 20.000 bagi 1000 adalah 20. Oke, next ya. Kita ke nomor terakhir. Nah, ada gambar. Di sini nggak dikasih tahu ya masanya berapa. Jadi kita nggak bisa langsung cari tekanannya berapa. Tapi kita bisa akali dengan ini. Oh, masanya kan sama. Ya, tadi kalau ada kata masanya sama, berarti tidak perlu kita ubah jadi meter. Ya, jadi kita bisa langsung mencari luasnya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah urutan balok yang memberikan tekanan maksimum sampai ke tekanan minimum. Kalau tekanan maksimum berarti cari yang luas alasnya paling kecil. Ya, karena semakin kecil luasnya tekanannya makin besar gitu kan ya. Nah, kalau tekanan minimum cari luas alasnya yang paling besar. Berarti kalau ditanya tekanan maksimum ke yang minimum, berarti urutan luasnya harus dari yang paling kecil ke luas yang paling besar. Oke, nah ini kita hitungnya gimana? Yaitu dari alasnya yang napak di tanah, yang menyentuh tanah, yang menekan tanah gitu ya. Nah ini yang menekan tanah adalah bagian alasnya. Berarti yang kita cari hanya luas alasnya, tapi bukan luas seluruh permukaan. Ya, hanya luas alasnya. Jadi luas A adalah 10 dikali 5. Luas B 16 kali 13. Luas C 12 kali 13. Luas D 15 kali 14. Ya, jadi ini hasilnya.
Dan kita urutkan. Tadi kan mintanya tekanan maksimum sampai tekanan minimum. Artinya harus diurutkan luas alas yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil A, yang paling besar itu D. Nah, yang tengah gimana kita urutkan ya? 50 yang lebih besar dari 50 adalah yang C 156, kemudian baru yang B 208, baru yang D 210. Jadi urutannya A, C, B, D. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya.